Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan teman-teman kelompok 3 mata kuliah akuntansi manajemen dari Universitas Pakuan. Nah, di sini kita akan membahas tentang penerapan pengambilan keputusan taktis. Nah, sebelum itu mari kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Dahlia Zulka dan di sini ada teman saya Martia Nurfah dan Mutia Lucy Revelianti, dan paling ujung ada Intan Tari Septiana. Nah, langsung aja kita ke materinya. Di sini kita akan membahas tentang pengambilan keputusan taktis. Nah, pengambilan keputusan taktis terdiri atas pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil langsung atau jangka pendek atau terbatas atau berskala kecil namun mempunyai konsekuensi dalam jangka panjang. Maksudnya gimana? Maksudnya itu ada beberapa alternatif nih. Nah, kita harus memilih salah satu yang paling efektif, paling efisien, paling tepat sama kita. Kayak gitu intinya. Nah, selanjutnya ada tujuan keseluruhan pengambilan keputusan strategi adalah memilih strategi alternatif sehingga keunggulan bersaing jangka panjang dapat dicapai. Nah, dari alternatif-alternatif tadi kita pilih. Nah, kita pilih itu bukan cuman, jadi kita itu bukan cuman bisa bersaing sekarang-sekarang doang, tapi kita itu bersaing bisa sampai jangka panjang, sampai ntar-ntar juga masih bisa bersaing gitu. Jadi keputusannya harus tepat. Terus pengambilan keputusan taktis harus mendukung tujuan keseluruhan meskipun tujuan langsungnya berjangka panjang atau terbatas, dan menekankan pentingnya pengidentifikasian dan penggunaan cost yang relevan. Nah, ini nih paling penting karena setiap alternatif itu pasti costnya berbeda-beda. Jadi kita itu harus benar-benar memilih, harus benar-benar kita teliti, harus benar-benar kita cari data-data, bisa aja data-data dari bulan-bulan lalu atau sebelum-sebelumnya. Jadi kita lihat dulu datanya, pokoknya kita lihat kos-kos atau biaya-biaya yang dikeluarkan. Jadi kita tuh bisa memilih mana sih yang paling alternatif, mana sih yang paling efisien, mana sih yang paling pas buat kita gitu. Nah, jenis-jenis keputusan yang pertama itu ada mengevaluasi alternatif membeli dari pemasok luar atau membuat sendiri. Jadi kita pikir nih, misalnya kita ngebeli itu biayanya segini, misalnya kita bikin sendiri itu biayanya segini, misalnya kita ngebeli itu bahannya begini, kita bikin tuh begini gitu. Jadi kita tuh bisa memilih mana sih yang paling efisien buat kita, mana yang paling tepat dari biaya, dari kualitas, dan semuanya. Nah, terus yang keputusan kedua, menerima atau menolak pesanan. Jadi misalnya ada pesanan nih, kita analisis dulu, kita itu terima pesanan ini apa enggak, kita pertimbangkan dulu. Misalnya kita pertimbangin harganya udah cocok belum sama kita. Misalnya udah cocok, udah tarik sis gitu. Nah, terus yang ketiga itu menentukan apakah akan menjual atau memproses lebih lanjut. Jadi misalnya kita membeli barang, terus sebaiknya kita langsung jual apa kita proses dulu ya gitu. Oh, ternyata kita proses dulu, labanya itu lebih besar, misalnya seperti itu misalnya ya. Nah, atau kita ada alat ini, ya udah kita proses dulu aja biar kita bisa menghasilkan laba yang lebih besar, atau biar kualitasnya makin mantap kayak gitu. Jadi itu pertimbangan-pertimbangan yang perlu dipikirkan. Atau kayaknya menjual lebih ini deh, lebih gampang, atau menjual itu lebih gede labanya gitu misalnya. Nah, terus yang keempat itu ada mempertahankan, memperluas, menutup, atau menghilangkan suatu fasilitas. Ini udah jelas pasti ya. Misalnya pesanan, kita punya usaha, terus pesanan kita tuh membludak misalnya ya, terus kita itu produksinya segitu aja karena tempat produksi kita itu kecil gitu. Kayaknya kalau kita memperluas tempat produksi kita bisa menghasilkan produksi lebih banyak lagi nih gitu, jadi bisa menghasilkan laba yang lebih banyak tuh contohnya ya. Nah, terus yang kelima, jenis keputusan yang kelima itu memilih bauran produk. Nah, di sini manajer itu dituntut untuk bisa mengambil keputusan yang paling tepat, karena
di sini itu bukan masalah kuantitasnya, tapi karena di sini itu menggunakan biaya tetap. Jadi mau produksi banyak atau kecil, biayanya tetap segitu-segitu aja. Jadi harus dipikirin banget nih, mana yang tepat biar kita bisa mendapatkan laba yang maksimal. Seperti itu. Pertama, membuat atau membeli, make or buy. Nah, biasanya manajer sering banget nih dihadapin dengan keputusan membuat atau membeli komponen yang digunakan dalam produksi. Dua pilihan ini nih yang selalu membuat para manajer bingung. Nah, untuk itu harus kita mengadakan evaluasi keputusan masa lalu yang berkaitan dengan produksi. Nah, kondisi ini berkaitan dengan keputusan masa lalu, kemungkinan berubah, dan sebagai akibatnya, maka dibutuhkan pendekatan yang berbeda. Nah, sebagai contoh, kita asumsikan bahwa PT Kuda Terbang selama ini memproduksi komponen yang digunakan sebagai salah satu jenis produksi printernya, produk printernya. Nah, pada suatu saat, pada suatu masa, perusahaan ini memproduksi jenis printer yang baru, yang mengakibatkan komponen tersebut tidak akan digunakan lagi. Akan tetapi, untuk tahun kedepannya, tahun yang akan datang, perusahaan tetap harus memproduksi 10.000 unit komponen untuk mendukung permintaan produksi dari printer yang lama tersebut. Nah, kemudian ada pemasok yang menawarkan komponen dengan spesifikasi yang sama dengan perusahaan, namun dengan harga yaitu 4.750 per unit. Nah, penawaran oleh pemasok ini membuat perusahaan minat atau tertarik karena kos produksi komponen tersebut ialah sebesar 8.200 per unit dengan perincian untuk 10.000 unit komponen. Nah, ada rinciannya itu sebagai berikut. Nah, ada sewa peralatan, penyusutan peralatan, bahan baku langsung, upah tenaga kerja langsung, overhead variabel, overhead tetap. Nah, kemudian ada total per cost-nya nih. Kemudian ada cost per unitnya. Dari total cost, secara total keseluruhannya yaitu berjumlah 82 juta. Kemudian ada total keseluruhan cost per unit, itu ada 8.200. Nah, ada informasi tambahan yaitu perusahaan menggunakan peralatan, yaitu sebagian peralatannya itu menyewa dari perusahaan sewa. Namun, ada satu peralatan khusus sehingga harus dibeli. Dan peralatan yang disewa dapat dikembalikan kapan saja tanpa dikenakan denda. Saat ini, perusahaan telah membeli 5.000 unit komponen dan tidak ada alternatif untuk pengguna lainnya. Overhead variable dibebankan ke komponen sebesar 400 per upah tenaga kerja langsung. Kemudian overhead tetap dibebankan ke komponen sebesar 30 juta. Pertanyaannya, apakah keputusan yang akan diambil PT Kuda Terbang? Lalu, kalau untuk kasus ini, penyusutan dapat kita abaikan ya, karena merupakan kos tenggelam. Karena bahan baku langsung telah dibeli dan tidak ada alternatif lain untuk digunakan. Untuk kos lain terkait dengan pembelian komponen dari pemasok luar adalah terdapat kos yang bermuncul karena aktivitas penerimaan dan pengecekan komponen tersebut. Kos tersebut ialah untuk upah tenaga kerja sebesar 8.500.000. Nah, berikut ada daftar kos relevan dari tiap alternatif. Nah, ada dua alternatif nih, kan kita mau membuat atau membeli. Bagiannya itu ada sewa peralatan, kemudian bahan baku langsung, upah tenaga kerja langsung, overhead variabel, harga beli, dan upah bagian penerimaan. Nah, untuk membuat, kita secara total atau secara keseluruhan, yaitu berjumlah 45 juta rupiah. Nah, namun ketika kita membeli yang ditawarkan itu dengan harga belinya itu 47.500.000. Itu dari mana? Dari 47.500 dikali 10.000 unit yang selalu yang dibutuhkan.
Nah, hasilnya kan 47.500.000. Kemudian ada upah bagian penerimaan, kita totalin, jadi 8.500.000. Nah, untuk total keseluruhannya, kalau kita membeli itu, ternyata setelah dihitung yaitu berjumlah 56 juta. Nah, yang dimana kalau membuat ternyata 45 juta, dan ternyata kalau kita membeli 56 juta, maka untuk cost diferensialnya itu ada 11 juta. Ya. Nah, dari analisis tersebut menunjukkan bahwa membuat sendiri komponen tersebut jauh lebih murah. Selisihnya berapa? Selisihnya itu 11 juta. Dibandingkan kita membeli, jika kita membeli dari pemasok luar, kita lebih untung dengan membuatnya. Nah, kesimpulannya, tawaran dari pemasok luar akan ditolak. Ya, akan ditolak oleh perusahaan. Nah, keputusan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik finansial, kuantitatif, maupun non-finansial, kualitatif. Nah, sehubungan dengan keputusan tersebut, manajemen harus melakukan beberapa hal, yaitu ada lima hal. Yang pertama, mempertimbangkan kuantitas, itu penting banget. Kemudian kualitas dan keandalan pasokan komponen, serta pengetahuan teknis, ya. Untuk apa? Untuk memproduksi komponen tersebut. Kemudian itu untuk menimbang syarat-syarat dari jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian yang kedua, kita membandingkan nih cost memproduksi komponen tersebut dengan cost membeli komponen tersebut. Bedanya berapa sih? Jadi yang mana lebih menguntungkan. Kemudian yang ketiga, ada mempertimbangkan alternatif yang lebih menguntungkan. Nah, yang tadi juga, apakah lebih baik membuat atau membeli? Ya, kita sebagai manajer perusahaan harus bisa nih menyimpulkan yang mana nih harus kita pilih. Kemudian yang keempat, ada memperhatikan selisih investasi modal yang diperlukan dan waktu arus kas. Oke. Kemudian yang kelima, ada mengadaptasi tindakan yang konsisten dengan kebijakan perusahaan secara keseluruhan, ya. Nah, reaksi oleh pelanggan dan pemasok sering digunakan pada keputusan ini. Kemudian yang kedua ada mempertahankan atau memberhentikan, keep or drop. Pada situasi ini digunakan ketika bisnis mengalami penurunan fasilitas produksi dan pasar. Dalam situasi jangka pendek, perusahaan alangkah baiknya tetap mempertahankan produk tersebut untuk diproduksi daripada tidak berproduksi sama sekali. Yang penting, cost variabel dan cost tetapnya tetap tertutupi. Namun, jika penjualan tidak menutup cost variabel dan cost tetap, alangkah baiknya untuk menghentikan suatu produk tersebut. Namun, sebelum memutuskan untuk mempertahankan atau memberhentikan suatu produk, manajemen harus menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, produk mana yang lebih menguntungkan? Yang kedua, harga produk mana yang lebih pantas? Yang ketiga, produk mana yang harus lebih dipromosikan lagi? Dan yang keempat, manajer produk mana yang harus mendapatkan penghargaan. Berdasarkan data pada PowerPoint tersebut, Presiden Direktur memutuskan untuk memberhentikan produk C. Dengan memberhentikan produk C, maka akan terjadi penurunan total pendapatan dari 264 juta menjadi 50 juta untuk produk A, diperoleh dari 10% dikali dengan 500 juta, dan 64 juta untuk produk B, diperoleh dari 8% dikali 500 juta, dan 150 juta untuk produk C. Daftar analisis cost diferensial yang dapat diakui sebagai berikut. Nah, berdasarkan pada data tabel berikut, maka manajer pemasaran dapat menarik kesimpulan lebih baik untuk tetap memproduksi produk C dibandingkan memberhentikan produk C. Nah, selanjutnya ada mempertahankan atau memberhentikan produk dengan alternatif lain. Dalam kasus ini, Direktur PT Granit mendapat saran dari penyelia produksi untuk memberhentikan produk C, namun untuk barang-barang yang tersisa untuk memproduksi produk C akan digantikan untuk memproduksi produk D. Dalam kasus sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan jika memberhentikan produk C akan memperoleh margin kontribusi sebesar Rp60.600.000. Namun jika produk C diganti dengan produk D akan menghasilkan margin kontribusi sebesar 60 juta. Dalam analisa ini dapat ditarik kesimpulan bahwa cost tetap langsung berubah menjadi cost tenggelam karena dalam pembuatan produk D banyak mengambil fasilitas dari produk C, sehingga direktur tetap memutuskan untuk memberhentikan produk C. Nah, yang ketiga itu adalah
keputusan pesanan khusus atau special order. Nah, cost diferensial sebaiknya dipertimbangkan ketika suatu keputusan melibatkan perubahan dalam keluaran. Dan cost diferensial dari penambahan produksi adalah selisih antara cost output sekarang dengan cost keluaran yang direncanakan. Jika kapasitas tersedia, analisis cost diferensial juga dapat mengindikasikan kemungkinan untuk menjual output tambahan dengan harga di bawah cost rata-rata per unit sekarang. Suatu pesanan khusus memang nih seringkali menarik untuk diterima, terutama jika perusahaan beroperasi di bawah kapasitas maksimal. Lalu ada juga di situ bisa kalian lihat ilustrasinya, contoh soalnya. Itu bisa kalian baca dan dipahami ya. Yang keempat itu ada menjual atau proses lebih lanjut, sales or process further. Produk gabungan melalui proses yang sama dan cost produksi yang sama hingga titik pisah atau split of point. Nah, pada titik ini nih, tiap produk sudah mendapatkan perbedaannya gitu. Nah, terkadang juga produk gabungan dapat dijual saat titik pisah atau diproses lebih lanjut sebelum dijual. Lalu proses penentuan apakah produk akan dijual saat titik pisah ataukah akan diproses lebih lanjut terlebih dahulu merupakan salah satu keputusan yang amat penting untuk seorang manajer. Nah, di slide selanjutnya itu ada ilustrasi contoh soal, itu bisa kalian baca dan dipahami. Yang kelima ada bauran produk. Setiap bauran produk mencerminkan suatu alternatif yang mengandung tingkat laba terkait. Seorang manajer harus memilih alternatif yang akan memaksimalkan total laba. Seorang manajer harus memilih bauran optimal dengan berbagai kendala yang terdapat pada perusahaan. Manajer perlu memilih alternatif yang memaksimalkan total margin kontribusi. Jadi ini simpelnya aja, manajer itu harus memikirkan dari berbagai alternatif itu agar bisa mendapatkan laba yang maksimal gitu. Nah, kita langsung ke contoh ilustrasi. Sebagai contoh, PT Kuansa memproduksi dua jenis produk X dan Y dengan margin kontribusi per unit masing-masing 250.000 dan 100.000. Jadi si X 250.000, si Y 100.000. Setiap produk dibuat oleh mesin khusus. Perusahaan mempunyai 8 mesin yang secara bersama mempunyai kapasitas 40.000 jam mesin per tahun. Produk X membutuhkan 2 jam mesin, sedangkan produk Y membutuhkan 0,5 jam mesin. Ini bedanya ya. Dengan asumsi tidak ada kendala lainnya. Berapakah bauran optimal kedua produk tersebut? Nah, produk X dapat diproduksi sebanyak 20.000 unit, yaitu dari 40.000 jam dibagi 2 jam tiap tahun dengan harga 250.000 per unit. Maka total margin kontribusinya itu 5 juta. Dari mana? Dari 20.000 dikali 250.000. Jadi dari si X yang diproduksi kan banyaknya 20.000 nih, dikali sama harga per unit itu 250.000 gitu. Nah, produk Y dapat diproduksi sebanyak 80.000 unit, yaitu dari 40.000 jam dibagi setengah jam atau 0,5 jam per tahun dengan harga 100.000 per unit. Maka total margin kontribusi sebesar 8 juta itu dari sama kayak tadi, si unit Y yang diproduksi 80.000 dikali sama harga per unitnya 100.000. Nah, dari perhitungan tampak produk Y menghasilkan margin kontribusi lebih tinggi dibandingkan produk X. Meskipun margin kontribusi per unit produk X adalah 2,5 atau itu dari 250 dibagi 100.000 kali lebih besar dari margin kontribusi per unit produk Y, namun margin kontribusi per unit bukan merupakan masalah penting. Produk yang menghasilkan margin kontribusi tertinggi per jam mesin yang harus dipilih karena kelangkaan dari sumber dayanya.
produk X menghasilkan 125.000 per jam mesin, itu dari 250.000 dibagi 2 jam. Terus jadi dari harga per unitnya dibagi 2 jam dibagi si X itu membutuhkan 2 jam buat memproduksinya gitu. Nah, produk Y menghasilkan 200.000 per jam mesin, itu dari 100.000 dibagi 0,5. Sama caranya kayak tadi. Nah, jadi bauran optimalnya 80.000 unit produk Y dan tidak ada untuk produk X. Seperti itu. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 3. Mohon maaf kalau banyak salah. Semoga bermanfaat, dan juga jika ada saran, kritik, atau masukan boleh komen di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan di-share juga boleh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.